Allah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi sayyidina tahirin ashabihi al-muntajabin. Kita akan bahas surat Al-Hasyr ayat terakhir, ayat 21 sampai 24. Ayat 21 dan 24 ini berdasarkan hadis-hadis yang akan saya bacakan nanti harus merupakan wirid kita sehari-hari. Di samping harus jadi wirid kita sehari-hari, ayat itu mengandung Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung. Saya bacakan beberapa hadis tentang keutamaan ayat-ayat ini. Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawai dari Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a akhir suratul Hasyr thumma mata min yawmihi wa lailatihi kafara anhu kulla khati'ati amaliha. Siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr kemudian dia meninggal pada hari ketika dia membaca itu, atau dia meninggal pada malam ketika dia membaca itu, Allah hapuskan segala kesalahan amalnya. Kemudian dikeluarkan oleh Ibnu Sini dari Anas bin Malik juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang apabila mau tidur untuk membaca akhir surat Al-Hasyr. Dan beliau berkata, in mutta syahidan. Jika kamu meninggal, jika kamu sebelum tidur kamu baca surat Al-Hasyr, kata Rasulullah, in mutta syahidan. Kalau kamu meninggal, kamu dihitung sebagai mati syahid. Kemudian dikeluarkan dari Ibnu Mardawih juga dari Abi Imamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'awwadha billahi minasy syaitani thalatha marrat thumma qara'a akhir suratul Hasyr ba'athallahu ilaihi 70,000 malak yatriduna anhu shayatin al-insi wal jinni in kana laylan hatta yusbiha wa in kana naharan hatta yumsiya. Barang siapa yang membaca ta'awudz, membaca doa perlindungan kepada Allah dari setan, yaitu membaca, dalam riwayat lain disebutkan membaca a'udzubillahi samiil alim minasy syaithanir rajim, baca 3 kali, tsumma qara'a akhir surat Al-Hasyr, dan kemudian membaca akhir surat Al-Hasyr, Allah akan mengutus 70,000 malaikat yang akan menolak setan dalam bentuk jin dan manusia kalau dia membacanya malam hari sampai subuh, sampai pagi. Maksudnya kalau dia membaca itu malam hari, Allah mengutus 70,000 malaikat untuk melindungi dia dari gangguan setan, baik berupa jin maupun manusia, sepanjang malam itu, sampai waktu subuh. Wa in kana naharan hatta yumsiya. Kalau dia bacanya di pagi hari, Allah lindungi dia seluruh siang sampai sore hari. Nah, itu beberapa hadis tentang keutamaan membaca akhir surat Al-Hasyr. Dalam Al-Quran itu ada beberapa akhir surat yang bagus dibaca sebelum tidur. Satu akhir surat Al-Baqarah, dimulai dari amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan terus sampai akhir. Itu wirid sebelum tidur. Yang kedua, akhir surat Al-Hasyr ini yang kita bahas sekarang. Yang ketiga, akhir surat Kahfi. Kalau akhir surat Kahfi seperti ibu ketahui, itu supaya kita bisa bangun pada waktu yang kita kehendaki. Jadi setelah baca akhir surat Kahfi itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basharun mislukum wa ilahukum ilahun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lalu kita sebutkan dalam hati mau bangunnya jam berapa. Itu nanti ibu-ibu bangun exactly pada time kita sebut. Bahwa lakukan percobaan. Ayat terakhir surat Kahfi. Yuqa'a rabbihi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu semua ujung-ujung surat. Dalam bahasa Arab ujung surat itu disebut khawatim. Khawatim. Jadi ada khawatim surat Al-Baqarah, ada khawatim surat Al-Hasyr, ada khawatim surat Kahfi. Itu wirid yang banyak fadailnya, banyak keutamaannya untuk kita baca. Ada lagi khawatim fantawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu juga khawatim.
penutup surat At-Taubah. Itu khawatim surat At-Taubah. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh semua mazhab ini. Sekarang ini saya kalau melihat ada hadis diriwayatkan oleh mazhab yang bertentangan, saya anggap hadis itu sahih. Karena mazhab-mazhab yang bertentangan sepakat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh semua mazhab. Sehingga menurut saya hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Idris bin Abdul Karim Al-Haddad, ia berkata, aku membaca ayat ini, Lau anzalna hadzal Qur'an, akhir surat Al-Hasyr ini, kepada Khalaf. Ketika aku sampai kepada ayat Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, ia berkata, simpan tanganmu di atas kepalamu. Aku membaca juga bacaan ini Al-Quran di hadapan Salim. Salim itu salah seorang pembaca Al-Qurannya Rasulullah. Ketika sampai ayat itu dia juga berkata, simpan tanganmu di atas kepalamu. Aku membaca Al-Quran pada Yahya bin Wasab. Ketika sampai ayat ini dia juga berkata seperti itu. Aku baca Quran ini kepada Al-Qamah dan Al-Aswab, kepada Abdullah, semua berkata begitu. Ketika aku membacakannya kepada Abdullah, dia berkata, simpan kedua tanganmu pada kepalamu. Karena aku membacakan ayat ini di hadapan Nabi. Ketika sampai kepada ayat ini, Nabi berkata, simpan tanganmu di atas kepalamu. Karena Jibril ketika menurunkan ayat ini berkata kepadaku, simpan tanganmu di atas kepalamu ketika membaca ayat ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khaswatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Simpanlah tanganmu di atas kepalamu, karena Jibril ketika menurunkan ayat ini berkata, simpanlah tanganmu di atas kepalamu, karena ayat ini bisa menjadi obat dari segala penyakit kecuali kematian. Kalau ibu mau percaya ya. Jadi kalau ada yang sakit dan kita mau mendoakan supaya cepat sembuh, simpan tangan kita di atas kepalanya dan bacakan ayat ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sampai ujung terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu semua asmaul husna. Juga kalau kita sakit, di antara wirid yang kita harus bacakan pada waktu sakit itu ialah membaca ayat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kata ini kalau kepala kita sakit, kalau sakit kepala, kalau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Dalam beberapa hadis memang disebutkan keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Kita nyebutnya fadilah dari ayat-ayat Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu selain maknanya bisa menjadi tuntunan hidup kita, ayat-ayat Al-Quran juga mempunyai kekuatan gaib. Karena Al-Quran sendiri berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib dan maha zahir. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Al-Quran jelas ini turun dari alam gaib, dari alam yang lain dan turun kepada kita. Jadi di dalamnya ada kekuatan gaib. Sekarang kita masuk kepada terjemah ayat ini dulu. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada bukit, engkau akan lihat bukit itu ketakutan dan berguncang karena takut kepada Allah. Begitulah perumpamaan itu kami buat bagi manusia supaya mereka berpikir. Jadi ayat ini sebelum Allah menyebutkan nama-namanya, Allah menyebutkan sekiranya Al-Quran ini turun kepada bukit, dan Al-Quran menunjuk bukit karena bukit itu atau gunung itu sangat kokoh kan. Gunung itu disebut takutnya bumi, saking kokohnya dan besarnya. Dia benda padat yang paling besar di bumi ini. Kalau Quran ini turun kepada benda padat yang besar itu, pada gunung itu akan pecah berderai.
akan luluh gunung itu dan pecah berderai karena takut kepada Allah. Ketika Rasulullah sampai kepada ayat ini, beliau menangis dan beliau berkata, alangkah kerasnya hati kamu itu. Hati kamu lebih keras daripada bukit, karena bukit itu kalau menerima Al-Quran luluh itu, hancur berderai karena takut kepada Allah. Betapa banyak ada di antara kita yang membaca ayat-ayat Al-Quran tapi tidak luluh hati kita karena ayat Al-Quran itu. Tidak tersentuh, boro-boro hancur, berderai, tersentuh pun tidak. Watil kal amsal, itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia supaya mereka merenungkan kebesaran Al-Quran ini, kemuliaan Al-Quran itu. Atau supaya kita bisa mengukur kekerasan hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau menerima Al-Quran, beliau bergetar. Pernah satu saat beliau berada beserta sahabatnya, kemudian turun wahyu dan tangan Rasulullah beliau letakkan di atas pangkuan sahabatnya. Sahabat itu merasakan tekanan yang sangat besar dan tubuh Nabi berguncang, keringat keluar kalau turun ayat Al-Quran itu, karena dahsyatnya ayat Al-Quran ini. Dan setelah itu orang-orang saleh setiap kali mendengar Al-Quran, yang paling dahulu hancur adalah hatinya. Kita sudah tahu ayat yang terkenal itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zabathum imana. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah berguncang hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Ulangi lagi nih, sekiranya ayat Al-Quran ini turun kepada gunung, kau akan lihat gunung ini berguncang, ketakutan karena takut kepada Allah. Al-Quran menyebutnya kata khusyuk. Engkau akan lihat gunung itu khusyuk. La ra'aitahu khasyi'an. Kau akan lihat gunung itu menjadi khusyuk. Khusyuk itu dalam bahasa Arab artinya takut atau bergetar ketakutan. Seperti di dalam ayat Al-Quran, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Tahukah kamu berita yang mengguncangkan? Pada waktu itu wajah-wajah ketakutan. Khusyuk itu artinya bergetar ketakutan. Entah bagaimana ketika sampai menjadi bahasa Indonesia, khusyuk itu artinya tidak ingat apa-apa. Jadi kalau kita konsentrasi betul-betul sampai tidak ingat apa-apa, itu kita sebut khusyuk. Jadi dicarilah cara-cara bagaimana supaya dalam salat itu kita mampu konsentrasi. Karena dianggap bahwa khusyuk itu sama dengan konsentrasi. Padahal khusyuk itu adalah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kehadiran Allah di dalam salat kita. Dan boleh jadi masih ingat kepada yang lain, tapi kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah-ibadah kita. Dan Allah menyaksikan ibadah-ibadah kita. Karena kalau konsentrasinya penuh sampai ke titik nol dan kita tidak ingat apa-apa, besar kemungkinan kita juga tidak ingat rakaat yang kita lakukan. Karena saking khusyuknya, kita tidak tahu ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Jadi yang tidak ingat rakaat itu bukan tidak khusyuk, justru saking khusyuknya. Jadi khusyuk itu arti sebenarnya adalah merasa bergetar karena ketakutan. Lau anzalna, sekiranya kami turunkan hadzal Qur'ana, Quran ini, ala jabalin, kepada bukit, la ra'aitahu, sungguh engkau akan melihat dia, yaitu bukit itu, khasyi'an, ketakutan, mutasaddian, pecah berderai, berguncang, ketakutan berguncang, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dahulu Nabi Musa alaihissalam pernah ingin melihat Allah, Mula-mula kaumnya ingin melihat Allah juga, tapi kemudian mereka disambar halilintar, mati semua. Wa asabat humul, disambar halilintar, tapi Allah hidupkan kembali. Kemudian Nabi Musa juga ingin melihat Allah menampakkan dirinya. Dalam Al-Quran sebutkan, lihatlah bukit itu, aku akan tampakkan diriku pada bukit itu. Kemudian bukit itu kata pecah berderai, dan Nabi Musa merebahkan dirinya, sujud, tidak pernah mau lagi melihat, mengajukan permintaan seperti itu. Karena bukit itu jangankan menanggung penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menerima ayat-ayatnya saja, gunung itu hancur, wah berderai, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa tilkal amsal, perumpamaan-perumpamaan ini nadribuha linnas, kami buat bagi manusia la'allahum yatafakkarun, supaya mereka ini berpikir. Ini surat Al-Hasyr yang kita suratan. Ini Al-Hasyr ayat 21. Supaya mereka berpikir, la'allahum yatafakkarun. Nah, di dalam tasawuf ada satu jalan dalam perkembangan kita, dalam perjalanan kita menuju Allah, ada satu makom yang disebut makom tafakkur. Makom yang pertama itu makom kesabaran, disebutnya yaqzah. Tiba-tiba dalam hidup ini kita tersadar bahwa selama ini kita sudah menyia-nyiakan hidup kita untuk sesuatu yang tidak bermakna. Ini tahap kesadaran. Seakan-akan kita lahir kembali, tiba-tiba kita membentuk kehidupan yang baru. Itu makom yang pertama, stasiun yang pertama dalam perjalanan menuju Allah. Jadi kalau kita ini sedang bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan kita ini tahap yang paling awal adalah tahap yaqzah, kesadaran. Yaqzah sendiri artinya bangun. Yang dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yasin, man ba'asana mim marqadina hawa ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Man ba'asana mim marqadina, siapa gerangan yang membangunkan kami dari tidur panjang kami. Hawa ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Ada 2 kali bangun kita nih, bangun nanti pada hari kiamat dibangunkan, dan orang juga terkejut, siapa ini yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang. Nah, orang-orang saleh ini sudah bangun sejak di dunia ini juga, dia sudah sampai kepada ini, dan saya kira ibu-ibu semua sudah sampai kepada tahap ini, terbangun kita ini, dan ternyata baru stasiun yang pertama. Stasiun baru bangun, baru sadar bahwa kita sudah menyia-nyiakan waktu, buat sisa umur kita tinggal sedikit lagi, sementara perjalanan kita masih panjang. Ini baru stasiun yang pertama. Karena dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam manazilus sairin disebutkan stasiun yang harus kita lewati itu ada 100 stasiun. Kita baru sampai stasiun number 1, stasiun yang pertama. Pada perjalanan kita masih jauh. Nanti dari sini, dari stasiun ini kita masuk stasiun taubah, mulai bertobat. Stasiun taubat, karena setelah kita sadar, mulailah kita bertaubat. Bertaubat itu memutuskan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada Pak Said Akil Siraj, taubah ini stasiun yang pertama. Kesabaran ini tidak disebut stasiun yang pertama, ini pengantar kepada stasiun. Dalam bahasa Belanda ini disebut halte. Stasiun kecil itu, perhentian kecil dalam perjalanan hidup kita. Dari halte itu kita baru masuk stasiun taubat. Stasiun taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari stasiun taubat kita masuk stasiun al-muhasabah. Kalau Pak Said Akil langsung warak. Karena stasiunnya dari yang 100 itu beliau singkatkan menjadi 8 ya, menjadi 8 ya. Jadi yaqzah misalnya tidak masuk, itu maksud halte-halte kecil. Ini grand stationnya ini. Kalau orang Jerman nyebut ini Hauptbahnhof. Jadi stasiun besarnya. Yang sebutkan oleh Pak Said Akil ini stasiun besarnya yang 8 ini. Nah, saya sebutkan stasiun-stasiun kecil. Karena kalau kita mulai menempuh perjalanan ini, stasiun-stasiun kecil itu harus kita lewati. Nah, sebetulnya sebelum al-muhasabah ada stasiun lagi al-inabah. Ini sejenis taubat juga. Terus ini saya lewat beberapa stasiun lah. Kemudian ada stasiun tafakur. Di atas stasiun tafakur ada stasiun tazakur. Di atas tazakur ada stasiun i'tisam, stasiun al-firar. Jadi kalau kita mau ikut paket tasawuf yang agak lengkap ini, itu harus kita bicara setiap kali pertemuan satu makom, satu stasiun. Kadang-kadang satu pertemuan seperti taubat itu hanya bisa kita lakukan 3 kali. 3 kali pertemuan hanya untuk stasiun taubat aja. Jadi kira-kira lah seluruhnya mungkin sekitar 200 kali pertemuan. Kalau setahun itu 52 minggu, itu kalau terus menerus setiap minggu ngaji. Kalau setiap minggu 52, jadi sekitar 4 tahun. Masih keburu insya Allah dengan menghitung usia kita. Apa yang dimaksud dengan stasiun itu? Stasiun itu artinya petunjuk. Ini peta perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada setiap stasiun itu diajarkan apa yang harus kita lakukan. Apa yang kiat-kiat yang harus kita kerjakan. Misalnya apa pada stasiun taubah, apa yang harus kita lakukan. Kita harus diam dulu di situ stasiun taubah. Karena kita tidak bisa pindah ke stasiun berikutnya sebelum
pada stasiun taubat itu kita harus mengerjakan tugas kita, assignment kita. Jadi di sini ada setiap tugas ini. Pada tahap yakzoh misalnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meninjau kembali tahun-tahun yang sudah lewat. Dan kita lihat amal-amal yang kita lakukan. Kita hitung umur yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Misalnya itu pekerjaan yang harus dilakukan pada stasiun ini. Saya ingat ada satu, kalau ibu-ibu misalnya belajar bahasa Inggris di Australia, saya dengar pengalaman anak saya. Waktu dia belajar bahasa Inggris di Australia, itu dia disuruh mengenal kota Melbourne. Dia diberi tugas, nanti kamu harus lewat ke sini, dan di setiap stasiun itu dia harus mencatat ini, dan kemudian bertanding bersama-sama yang lain siapa yang paling dahulu sampai ke tempat tujuan. Dan nanti ditanya apa saja yang dicatat di situ. Seperti itu juga kita ini sebetulnya. Kita ini bertanding dengan, terutama bukan dengan orang lain, kita bertanding dengan umur kita. Kita berlomba dengan umur kita yang pendek ini untuk sampai kepada tujuan. Dan kita harus melakukan sesuatu pada setiap stasiun ini. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang ini, anggaplah kita ini sudah sampai di stasiun tafakur ini. Karena tadi sampai ayatnya juga sudah sampai ayat surat Al-Hasyr. Pada setiap stasiun ini ada ayatnya itu. Ada ayat ya, misalnya pada stasiun taubat itu ayat watubu ilallahi taubatan nasuha. Pada stasiun yakdoh ini tadi man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, sampai stasiun tafakur itu ayat Al-Hasyr ini. Begitulah perumpamaan ini kami buat kepada mereka supaya mereka itu tafakur la'allahum yatafakkarun. Jadi mungkin dalam pengajian kita sekarang saya bicara tafakur ini saja baru Al-Hasyr ayat 21. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berpikir. Di dalam beberapa hadis disebutkan di atas tafakur itu adalah tazakur. Tafakur adalah proses memikirkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hasil tafakur itu kita memperoleh pelajaran apa yang harus dilakukan di dalam hidup ini. Kalau kita sudah bisa mengambil pelajaran dari apapun yang ada di dunia ini, kita selalu memperoleh pelajaran, itu kita sudah sampai tazakur. Dan tidak bisa kita sampai kepada tazakur kalau tidak tafakur dulu. Segala kejadian di dunia ini tidak akan menjadi pelajaran kalau tidak kita pikirkan. Jadi Allah itu kadang memberi pelajaran dengan dua hal. Dengan yang kita dengar dari para mubali, dari para ustadz atau dari para pemberi nasihat, dan dari apa yang kita saksikan, dari apa yang kita lihat. Kalau dulu para ulama mengajar dengan apa yang bisa mereka lihat, lalu orang itu disuruh tafakur, berpikir dulu. Al-Quran di sini menyuruh kita ini memperhatikan bukit itu yang begitu dahsyat. Kata Al-Quran, lihat itu bukit, gunung yang begitu besar itu akan pecah berderai karena mendengarkan. Kalau Al-Quran itu turun kepadanya. Mengapa hati kamu tetap keras juga? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kamu dan hati kamu keras juga. Lalu kita disuruh berpikir. Setelah itu kita memperoleh pelajaran. Benar ya, emang hati kita ini keras benar. Sampai tidak bisa diluluhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ibu-ibu kan ingat itu nasihat Abdullah ibnu Mas'ud kepada seseorang yang selalu menderita stres. Dia tidak bisa tidur, hatinya selalu gelisah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, baca Al-Quran. Biar Al-Quran menjinakkan hati kamu. Lalu kalau Al-Quran pun tidak bisa menjinakkan hatiku. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, dengarkan orang yang bacaan Al-Qurannya bagus. Kalau kamu dengarkan baik-baik. Lalu gimana kalau saya dengarkan orang lain baca Quran juga, tetap saja hati ini tidak bisa jadi tenang. Gunung itu diambil sebagai perumpamaan karena gunung itu tenang gitu kan. Tenang, sabit dalam bahasa Arabnya. Sabit itu kokoh, diam aja kan. Gunung itu lambang ketenangan yang abadi karena tidak berguncang. Itu gunung itu berguncang kalau mendengarkan ayat Al-Quran, terpengaruh. Gunung yang sebegitu padat bisa berguncang karena mendengarkan Al-Quran. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Al-Quran itu tidak bisa mempengaruhi hatimu, kamu bangun tengah malam. Kemudian kamu bertaubat kepada Allah. Dan minta agar Tuhan mengganti hatimu itu dengan hati yang baru. Karena hati yang sudah tidak bisa diluluhkan dengan Al-Quran, itu hati yang sudah dipenuhi setan, kata Abdullah bin Mas'ud.
Karena itu minta, mohonkan kepada Allah supaya diberi hati yang baru. Ambil aja hati ini, buang kemana lah, ke lautan selatan, ke laut kidul, itu dibuang, dilabuhkan ya, dilarungkan katanya, supaya pembunuhnya tidak diketahui. Kita minta itu. Nah, saya mau bacakan beberapa nasihat ulama tentang tafakur. Tadi kita sebutkan tafakur itu ialah memikirkan apa yang kita saksikan dan apa yang kita dengar. Sementara ini dalam pengajian kita ini, tugas kita adalah mentafakuri apa yang kita dengar aja. Dan itu juga udah susah itu, mentafakuri apa yang kita dengar. Karena sebelum tafakur sebetulnya ada satu tahap di bawahnya itu, yaitu as-sima, mendengarkan. Kemampuan mendengarkan dengan baik. Menyimak dalam bahasa Indonesia juga. Itu dari bahasa Arab, satu stasiun itu dalam tasawuf, namanya stasiun as-sima. Karena itu di dalam tasawuf ada latihan-latihan mendengarkan. Misalnya kita dianjurkan dalam doa itu kita dengarkan saja orang lain berdoa. Tidak usah kita sendiri yang berdoa. Kita mendengarkan orang lain berdoa. Atau baca Al-Quran, tadi kita dengar aja orang lain membaca Al-Quran. Karena itu pada ulama-ulama tradisional ada acara simaan. Simaan itu acara mendengarkan Al-Quran. Kita sendiri tidak usah. Dan ada beberapa keutamaan mendengarkan itu dibandingkan dengan membaca. Malah kata sebagian ulama lebih utama mendengarkan daripada membaca. Kenapa? Karena kata mendengarkan bisa lebih khusyuk daripada membaca. Ketika orang membaca, dia memperhatikan bacaan itu. Dia memperhatikan makhrajnya, dia memperhatikan suaranya. Sementara kalau orang mendengarkan, itu sudah beres. Itu kita sudah tidak memperhatikan lagi tulisannya, kita tinggal mendengarkannya saja. Yang kedua, kalau orang membaca, boleh jadi masuk itu, ada rasa riya ketika membaca. Kalau baca Al-Quran, kita bagus-baguskan bacaan itu. Karena kita tahu, a lot of people are listening to me today. Jadi kita bagus-baguskan bacaan itu. Walaupun diharuskan kita membaguskan bacaan Quran itu. Artinya tidak riya. Janganlah mengukur seorang itu riya karena bacaan Qurannya bagus atau dibagus-baguskan. Cuma kalau kita baca Al-Quran untuk orang lain, memang ada kecenderungan dalam hati itu selalu muncul. Sementara kalau orang mendengarkan, itu tidak kemasukan riya. Tidak ada orang yang riya supaya orang tahu bahwa dia mendengarkan. Juga kalau kita baca Al-Quran atau baca doa, ada kesan bahwa untuk menunjukkan juga kebolehan kita, keterampilan kita dalam membaca doa-doa. Sementara kalau mendengarkan, kita tidak menunjukkan keterampilan apa-apa, tidak menunjukkan kepandaian apa-apa. Karena itu kata sebagian ulama, kita harus belajar itu mendengarkan baik-baik itu sebelum kita sampai kepada makom tafakur. Sebelum sampai pada tafakur, yang pertama kali ialah membiasakan mendengar. Ternyata memang dalam berbagai penelitian, kata seringkali terjadi bentrok suami istri dalam keluarga. Karena kedua-duanya tidak bisa mendengar. They hear but they don't listen. Mereka mendengar tapi tidak mendengarkan. Jadi kalau bertengkar, masing-masing sibuk dengan argumentasinya sendiri dan tidak mencoba mendengarkan argumentasi yang lain. Maksa lagi sama orang lain. Dengar dulu, saya dulu dengar gitu. Tapi dia sendiri tidak mau mendengar yang lain. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, Fabashir ibadi, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allah menyebutnya hamba-hambaku. Satu panggilan yang mesra. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allazina yastami'una al-qaul, yang mampu mendengarkan pembicaraan. Fayattabi'una ahsana, lalu dia ikuti yang paling baik dari apa yang dia dengar itu. Ulaika allazina hadahumullah, mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang sudah mencapai kepada hakikat, mencapai kepada inti, kepada albab. Nah, jadi dalam Al-Quran, mendengarkan itu hal yang utama. Karena kita tidak bisa sampai tafakur sebelum kita mampu mendengarkan dengan baik. Ibu-ibu tiba-tiba sekarang mendengarkan dengan baik. Sudah sampai itu makom itu. Nah, karena sudah sampai makom itu, kita sekarang teruskan kepada makom berikutnya, yaitu kepada tafakur. Tafakur. Tadi dari makom mendengarkan kan, yang tidak disebutkan di situ. Artinya banyak yang kita lewatin stasiun ini, kita langsung aja masuk stasiun tafakur. Tapi tadi disebutkan salah satu stasiun awal sebelum sampai ke tafakur itu adalah sima, kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan nasihat atau pembicaraan orang lain.
yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Menurut para psikolog, salah satu hal yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar ialah pertama prasangka buruk terhadap orang yang berbicara. Jadi kalau kita punya prasangka buruk kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita, walaupun kita mendengarkan, walaupun kita kelihatan mendengarkan, tetapi sebetulnya tidak mendengarkan. Yasma'una wala yasma'un. Mereka mendengarkan tapi tidak mendengarkan. Karena sudah ada tutup fi udhunihim waqra, kata Al-Quran. Dalam telinga mereka itu seolah-olah ada penghalang. Al-Quran mengibaratkan seperti orang-orang yang menutupkan asabi'ahum fi udhunihim, yang meletakkan jari-jari mereka pada telinga mereka. Tidak sanggup mendengarkan itu karena ada prasangka-prasangka buruk. Penyakit yang biasanya diderita oleh para pengunjung pengajian, yaitu kalau dia sudah punya prasangka buruk tentang mubalig yang berbicara itu. Kalau mubalig itu alirannya inilah, dia mungkin sudah tidak ada kecenderungan untuk mendengarkan. Dan walaupun dia dengar, semua itu pulangnya terlupakan juga. Masuk kanan malah keluar dari telinga kanan lagi. Untung itu kalau masuk kanan keluar kiri, lumayan udah masuk dulu ke sini. Ini masuk kanan keluar kanan lagi. Yang harus kita tafakuri, yang pertama yang harus kita tafakuri ialah apa yang kita dengar. Dan untuk itu ada syaratnya, itu kemampuan mendengar. Baru kalau kemampuan mendengar kita bagus, maka kemampuan tafakur kita juga menjadi bagus. Yang kedua, kita memikirkan, mentafakuri apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Dan itu diperlukan hati lagi, diperlukan kecenderungan hati kita untuk selalu memikirkan apa yang kita saksikan. Dulu itu para sahabat berlomba-lomba mencoba menghafal ucapan Nabi itu. Ada seorang sahabat yang merasa dia ini tidak begitu cerdas. Dia sudah sering dengar pengajian Nabi, tapi tidak satu pun yang hafal. Akhirnya dia datang sendiri menemui Nabi. Kata dengan malu-malu, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu ajaran, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. La'alli a'i, supaya saya bisa hafal." Lalu kata Nabi, "La taghdab, janganlah kamu marah." Ini dia ngapalin itu. Balik lagi dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saya hafal, tolong tambahkan lagi." Kata Nabi, "La taghdab, jangan marah." Hafalkan dia jadi dua sekarang. La taghdab, la taghdab. Ketiga kalinya dia datang lagi dan Nabi hanya menambah itu lagi. La taghdab, jangan marah. Kemudian dia berkata, "Tatafakkartu." Lalu aku bertafakur, aku mulai berpikir, kenapa Nabi sampai 3 kali melarang aku ini marah? Kebetulan memang dia ini pemarah. Lalu kata dia berpikir, "Fa'izan," tiba-tiba terpikir padaku, "Fa'innal ghadaba tajma'u syarra kullah." Ternyata kalau orang itu marah, seluruh kejelekan berkumpul di dalam dirinya. Dia berpikir kalau dia marah, katanya, dia sudah kehilangan harga dirinya. Kalau dia marah, kadang-kadang dia kehilangan hartanya. Kalau orang marah itu. Kalau dia marah, dia kehilangan sahabat-sahabatnya. Kawan-kawannya juga hilang. Bahkan tidak jarang kalau dia marah, dia kehilangan nyawanya. Ada orang yang karena marah bisa kehilangan nyawanya. Orang itu kemudian tafakur dan dia memperoleh pelajaran. Memperoleh pelajaran itu kita sebut tazakur. Dia sudah mulai memperoleh pelajaran dari apa yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah bersabda, tafakur dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, itu tafakur satu saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena kadang-kadang manfaat dari tafakur 1 saat saja yang memberikan pelajaran kepada kita jauh lebih besar dari terus-menerus salat. Dalam riwayat lain, tafakur 1 saat lebih baik dari ibadah 1 malam suntuk. Ada lagi 1 tahun terus-menerus. Mengapa? Itu bergantung kualitas tafakur kita. Nanti dalam tasawuf memang dibagi-bagi juga tafakur itu. Ada tafakurnya orang awam seperti kita. Ada tafakurnya orang khawas. Ada tafakurnya khawasul khawas. Orang yang sangat istimewa. Kita ini tafakur orang di bawah awam. Nah, tafakur kita ialah mencoba memikirkan semua yang kita saksikan dan semua yang kita lihat. Saya pernah bercerita tentang Zunun al-Misri. Ya. Zunun al-Misri itu seorang sufi dari Mesir. Tapi ketika hidupnya dia tidak terkenal sebagai seorang sufi. Orang-orang malah agak mengejek dia, mencemooh dia, malah menganggap kafir. Orang baru menghormati dia ketika dia meninggal dunia. Ketika Zunun al-Misri itu meninggal dunia, burung-burung berkumpul menaungi jenazahnya. Sampai ke kuburan itu, jenazahnya dipayungi dengan sayap burung-burung yang ribuan jumlahnya.
mengantar dia ke kuburan. Dan menurut cerita itu, dan saya tidak sempat mengecek cerita itu karena saya tidak sezaman dengan dia. Waktu Zunun Misri, di dahinya karena ada tulisan Arab. Orang ini aku bunuh karena kecintaannya kepadaku. Jadi kematian adalah tanda kecintaan yang sejati. Nah, Zunun al-Misri ini suatu saat, karena dia di Mesir kan ada sungai Nil. Suatu saat waktu dia di pinggir sungai, dia tiba-tiba matanya terpaut pada seekor akrab, seekor kalajengking. Kalajengking lagi merangkak. Orang-orang gak ada yang memperhatikan kalajengking itu. Tapi dia perhatikan. Kalajengking itu bergerak seperti menuju tujuan yang jelas. Yaitu tujuannya itu ke pinggir sungai. Dia ikuti kalajengking itu. Sampai di pinggir sungai, tiba-tiba dari sungai Nil itu muncul katak besar. Dan kalajengking itu loncat. Penasaran dia ini. Karena dia memikirkan, diikuti. Karena dia tidak bisa berenang seperti katak. Jadi dia naik perahu. Sungai Nil itu kan sangat besar. Dia naik perahu, mengikuti katak itu. Sampai ke ujung, di situ berjalan lagi akrab itu. Agak jauh berjalan, sampai di satu tempat ada seorang pemuda sedang tidur itu. Dia ikuti lagi ke situ, akrab itu, kalajengking itu mau, ketika situ ada ular lah, kemudian kalajengking itu bertarung dengan ular, sampai ular itu mati. Pemuda itu masih tetap tidur, kalajengking balik lagi. Naik lagi, katak lagi, balik lagi ke tempat tujuan. Dan Zunun al-Misri termenung. Dan dia melakukan tafakur. Tafakurnya bukan dari apa yang dia dengar. Dia tafakur itu dari apa yang dia saksikan. Kemudian apa pelajaran yang dia peroleh? Begitu besarnya kasih sayang Tuhan. Tanpa kita ketahui setiap saat Tuhan melindungi kita. Seperti pemuda itu. Dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan melindungi dia dari gigitan ular dengan mengirimkan kalajengking dari seberang sungai itu hanya untuk melindungi dia. Semuanya tidak pernah dia minta kepada Tuhan untuk melindungi dia. Tidak pernah dia minta, tapi Tuhan dengan penuh kasih sayang melindungi dia. Dan kata Zunun al-Misri, bukan pemuda itu saja yang dilindungi itu. Kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tidur kita, mungkin banyak bencana yang Allah singkirkan tanpa sepengetahuan kita. Dan karena itu juga tanpa terima kasih kita. Karena kita tidak menyadari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita tidak sadari kasih sayangnya yang besar itu. Seperti dalam doa Imam Ali Zainal Abidin. Tuhan, tidak henti-hentinya Engkau berbuat baik kepadaku. Seakan-akan Engkau ini bermaksud untuk memperoleh kecintaanku. Padahal Engkau tidak memerlukan aku. Dalam doa yang lain, Imam Ali Zainal Abidin berkata, tidak henti-hentinya Tuhan Engkau berbuat baik kepadaku. Seakan-akan tidak ada lagi hamba-Mu yang lain selain aku. Seakan-akan tidak ada lagi yang lain yang diurus Allah itu selain kita saja diurus terus baik-baik. Dan ya Allah, karena setiap hari aku berbuat maksiat kepadamu. Seakan-akan aku punya Tuhan lain selain kamu. Seakan-akan kita punya Tuhan lain selain kita. Padahal kita tidak punya. Kalau untuk Allah, Allah sendiri punya hamba-hamba yang lain. Yang jauh lebih bagus dari kita. Yang pantas beliau urus, tapi beliau urus kita. Kata Sayyidina Ali, janganlah kamu mencemaskan anak-anak kamu, kata Sayyidina Ali. Karena kalau anak-anak kamu itu kekasih Allah, Allah akan mengurusnya baik-baik. Gak usah kamu cemaskan. Allah mengurus anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita mengurus mereka. Kalau anak-anak kita ini kekasih Allah yang dicintai Allah. Jangan juga cemaskan anak-anak kita kalau dia musuh-musuh Allah. Karena untuk apa mencemaskan musuh-musuh Allah, kata Sayyidina Ali. Gak ada gunanya memikirkan musuh Allah. Itu kata Sayyidina Ali. Itu juga ditafakuri saja oleh ibu-ibu. Ini ternyata sudah habis ini waktunya. Mestinya ada tanya jawab dari ibu-ibu. Tapi sebelum tanya jawab ini saya mau bacakan ini untuk ditafakuri oleh ibu-ibu. Ini dari kitab ini tentang la'allahum yatafakkarun. Yang terakhir ini. Man ajiza an samaniyatin fa'alahi samaniyatin ukhra liyanala fadlaha. Barang siapa yang tidak mampu melakukan yang 8, maka hendaknya dia melakukan yang 8 yang lainnya. Supaya dia memperoleh keutamaan yang 8 itu. Barang siapa yang ingin memperoleh keutamaan salat malam, tapi dia selalu tidur saja. Jadi dia tidak mampu melakukan salat malam. Dan dia selalu tidur saja. Usahakan agar dia tidak melakukan maksiat pada waktu siang hari. Maka dia akan memperoleh pahala sama seperti salat malam. Kalau dia mengisi siangnya dengan tidak melakukan maksiat. Wa man arada fadla siyama tasawwu wa huwa muftirun falyahfad lisanahu amma la ya'ni.
Kalau dia ingin memperoleh keutamaan puasa sunat, tapi dia tidak bisa puasa sunat, maka hendaklah dia menjaga lidahnya dari yang tidak perlu. Maka insya Allah dia akan memperoleh pahala seperti orang yang puasa sunat. Kalau dia menjaga lidahnya dari apa yang tidak perlu. Barang siapa yang ingin memperoleh keutamaan para ulama, kan utama jadi ulama. Barang siapa yang ingin memperoleh keutamaan para ulama, fa'alaihi bitafakkur. Hendaknya dia membiasakan tafakkur. Ya, kalau dia sering tafakkur, dia akan sama pahalanya dengan pahala para ulama. Kalau yang disebut ulama itu ialah yang baca kitab-kitab gundul seperti ini, kitab-kitab kuning seperti itu. Dan kita tidak mampu boro-boro baca kitab gundul, kitab yang gondrong juga tidak bisa kita baca gitu. Nah, kalau kita ingin keutamaan para ulama agar ilmu kita juga sama dengan para ulama, fa'alaihi bitafakkur, biasakan tafakkur. Nanti Allah berikan ilmu yang sama seperti yang diperoleh para ulama. Wa man arada fadlal mujahidina wal ghuzzati wa huwa qa'idun fi baitihi falyujahidis syaitan. Siapa yang ingin memperoleh keutamaan orang yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah, tapi dia berada di rumahnya, hendaklah dia berjuang melawan setan. Falyujahidis syaitan. Itu juga termasuk jihad juga. Malah kata Nabi itu jihad akbar, ya, jihad yang lebih besar daripada jihad melawan musuh. Wa man arada fadla shadaqah wa huwa ajizun falyu'allimin nas ma sami'a minal ilm. Siapa yang ingin memperoleh keutamaan sedekah tapi dananya terbatas, tapi dia ingin memperoleh pahala sedekah yang banyak, maka hendaklah dia mengajarkan manusia ilmu yang pernah dia dengar. Falyu'allimin nas ma sami'a minal ilmi. Mengajarkan orang lain apa yang pernah didengar. Kalau ibu pulang dari sini mengajarkan kepada yang lain yang kita dengar di tempat ini, itu sudah dihitung sedekah. Saya sering ngajar ibu-ibu itu karena dana saya untuk sedekah sangat terbatas. Ini ngajar ilmu. Bukan berarti lalu sedekah ditinggalkan, sudah cukup ngajar saja, ya, memberitahukan saja, tidak juga. Man arada fadlal haji wa huwa ajizun falyaltazimil jumu'ah. Barang siapa yang ingin memperoleh keutamaan haji tapi dia tidak sanggup melakukan haji, maka lazimkanlah sholat Jum'ah. Ini Pak juga kalau mau salat aja di masjid. Cuma di masjid-masjid kita tidak ada tempat itu untuk perempuan. Malah oleh para mubalignya perempuan dilarang salat Jumat karena harus di rumah. Padahal kita di tanah suci tahu perempuan-perempuan juga salat Jumat. Dan itu mubalik itu ikut haji juga dan tidak melarang itu karena terlalu banyak kali. Kemudian wa man arada fadlal 'abidin falyuslih bainan nas wa la yuqa'ul 'adawah. Barang siapa yang ingin memperoleh pahala orang-orang yang ibadah terus-menerus, yang ingin memperoleh pahala ahli ibadah, maka hendaklah dia sering mendamaikan orang yang bertengkar. Karena itu pahala mendamaikan orang yang bertengkar lebih besar bahkan dari ibadah. Dan janganlah menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia. Barang siapa yang ingin memperoleh keutamaan para abdal adalah para waliullah yang sudah dalam perjalanannya itu mencapai tingkat yang rada tinggi. Sehingga disebutkan, kata Nabi, kalau ibu-ibu itu menjadi abdal, itu karena kehadiran ibu-ibu di satu tempat akan menyebabkan Allah menolak 70 bencana dari tempat itu. Karena kehadiran seorang abdal. Abdal itulah yang menyebabkan, kata Nabi SAW, karena adanya abdal itu. Abdal itu artinya para pengganti. Disebut begitu karena di dunia ini abdal itu terbatas jumlahnya. Dan kalau satu abdal meninggal dunia, Allah gantikan dengan abdal yang lain. Sehingga jumlahnya itu selalu sama. Kata Nabi SAW di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, karena mereka lah Allah menurunkan hujan. Karena mereka lah Allah menumbuhkan ketanaman. Karena mereka lah Allah menghidupkan dan mematikan. Sampai Abdullah bin Mas'ud agak berat menerima itu. Gimana ya Rasulullah? Karena mereka Allah menghidupkan dan mematikan. Kata Rasulullah, kalau mereka berdoa supaya orang yang sakit dan hampir mati itu disembuhkan Allah perkenankan doanya. Sehingga seakan-akan yang mati itu hidup kembali. Kalau mereka berdoa supaya orang-orang zalim itu mati, Allah matikan orang zalim itu. Sehingga karena mereka juga Allah menghidupkan dan mematikan. Kemudian sahabat itu bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, apa mereka ini sampai kepada kedudukan seperti itu karena ibadah mereka yang terus menerus? Dan Nabi berkata, mereka tidak mencapai derajat itu likasroti sholatiha,
likathrati sholatih, tidak karena banyaknya sholatnya, tidak karena banyaknya saumnya, tapi karena mereka mencapai itu karena dua hal, kata Nabi. Kesatu, an-nasihah, as-sakhawah, wan-nasihatu lil muslimin. Satu, kedermawanan, dan kedua, mempunyai hati yang bersih terhadap sesama kaum muslimin. Artinya dia tidak punya dengki, tidak punya kebencian, tidak punya prasangka buruk. Bersihlah dia kalau menghadapi sesama manusia itu. Ini yang kedelapan ini, siapa yang ingin memperoleh keutamaan para abdal, falyadha yadahu ala sadrihi, hendaklah dia menyimpan tangannya pada dadanya. Maksudnya hendaklah dia membersihkan hatinya. Wa yarda li akhihi ma yarda li nafsihi, dan hendaknya kamu menyenangi melakukan sesuatu kepada sesama kaum muslimin seperti yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Hendaknya dia mencintai sesama kaum muslimin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau itu yang 8 nih, kalau kita mau mencapai derajatnya, nah itu orang-orang yang sampai itu insya Allah dalam perjalanan itu loncat dia, karena kedermawanannya dan karena kebersihan hatinya terhadap sesama manusia. Insya Allah dia loncat dalam perjalanan itu. Nah, itu ditafakuri saja oleh ibu-ibu, dan saya masih punya waktu 7 menit untuk tanya jawab. Mohon petunjuk. Memang sudah saya dengar, kita kalau sholat itu harus khusyuk, itu caranya dengan mengerti kata-katanya atau dengan membersihkan hati bagaimana. Tapi itu memang susah sekali. Ingin mungkin Bapak mempunyai suatu cara untuk memberikan cara itu. Di dalam tasawuf itu ada makom, ya, makom yang harus kita lakukan, dan ada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut anugerah Allah itu disebut hal. Kata sebagian ulama, khusyuk itu anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kepada hamba-hambanya, bukan hasil usaha kita, kata sebagian ulama. Karena itu tidak ada kiat-kiat untuk supaya kita ini khusyuk. Tidak ada cara-cara supaya hati kita ini khusyuk pada waktu sholat itu. Karena khusyuk itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang lain, nanti Allah akan berikan kepada kita kekhusyuan. Kalau khusyuk itu makom, kan ada orang memberikan nasihat supaya khusyuk itu, katanya kita harus mengerti apa yang kita baca. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, dan yang kita baca itu juga dari yang kita hafalkan, jadi kita ingat-ingat itu apa artinya. Akhirnya tidak khusyuk juga, malah kita hanya mengingat-ingat artinya. Atau katanya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Tuhan itu Raja pada hari pembalasan, maka kita bayangkan katanya ngerinya pada hari kiamat nanti ketika kita diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bayangkan terus-menerus begitu, kita hanya berhenti pada Maliki Yaumiddin, sholat kita tidak bisa dilanjutkan selanjutnya gitu katanya. Itu salah satu kiat supaya sholat kita khusyuk. Tapi dengan menjalankan kiat itu, dari pengalaman saya tidak bisa khusyuk. Ada sebuah buku judulnya Cara-Cara Sholat yang Khusyuk, diterbitkan oleh penerbit Rosdan. Kalau kita praktekkan apa yang ada dalam buku itu, insya Allah sholat kita tidak khusyuk. Karena misalnya ketika ruku, katanya ruku kita ini harus diukur 90 derajat, kita harus memandang, sehingga waktu kita salat kita hanya ingat-ingat buku itu. Jadi khusyuknya bukan khusyuk salat, tapi khusyuk pada buku itu. Ada banyak cara lah yang disebutkan orang, tapi ibu-ibu boleh tanya sama ustadz yang lain juga, kemudian kita praktekkan, dan insya Allah belum juga kita bisa khusyuk. Nah, mengapa? Karena khusyuk itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, sekarang pertanyaan, siapa itu orang-orang tertentu yang insya Allah Allah berikan kekhusyuan itu? Satu, itu orang yang ketika berangkat salat membawa hati yang bersih. Dia membawa hati yang tidak terikat kepada dunia dan yang lain-lain. Karena itu, sekarang bukan kiat untuk khusyuk, tapi kiat bagaimana mempersiapkan hati kita untuk sholat itu. Salah satu cara untuk mempersiapkan hati kita untuk sholat, mestinya sebelum sholat ini, kita mencoba menghilangkan segala pikiran tentang hal-hal yang duniawi. Karena itu kan kalau kita salat zuhur atau salat asar, karena siang hari kita banyak sekali yang kita pikirkan, jarang kita bisa khusyuk. Tapi saya kira kita semua insya Allah pernah merasakan kekhusyuan pada malam hari itu. Karena apa? Karena sebetulnya kita pada malam hari itu hati kita tidak ingat yang lain-lain.
Dan sebelum salat itu hendaknya ada upaya untuk menjinakkan hati kita lebih dahulu itu. Sekali lagi bukan kiat untuk khusyuk, ini kiat untuk menjinakkan hati. Karena Allah berikan kekhusyuan itu kepada hati yang sudah jinak itu, yang sudah lembut. Ada baiknya kalau dulu sih di kampung-kampung, sebelum salat berjamaah itu, orang-orang baca puji-pujian, baca sholawat sebelum imam itu datang. Jadi hati kita sudah sibuk menyebut nama Allah sebelum salat itu. Jadi begitu salat, hati kita ini sudah siap untuk menyebut nama Allah yang agung. Karena sebelumnya juga sudah ada warming up gitu, sudah diantarkan ke situ. Sekarang kalau di kota-kota besar, pada salat berjamaah itu, kalau di Masjid Salman misalnya, sebelum salat itu ada kultum, kuliah 7 menit. Akibatnya ketika salat yang kita ingat kuliah tadi itu, karena hati kita masih terpukul situ. Apalagi kalau di kantor, sebelum kita berangkat ke tempat salat itu, memang kita bertengkar dulu dengan anak buah. Jadi waktu salat Allahu Akbar, itu kejengkelan kita masih ada bekas. Karena itu misalnya, di dalam salah satu mazhab, sebelum salat zuhur, itu salat sunatnya 8 rakaat. 2 rakaat, dan di antara 2 rakaat itu ada bacaan doa-doa. Jadi baru setelah sholat sunat itu 8 rakaat, baru kita memasuki sholat zuhur. Itu hati kita sudah jinak itu. Ini kalau tiba-tiba langsung saja sholat zuhur, insya Allah enggak khusyuk. Karena pikiran kita masih belum masuk ke dunia yang lain, masih ada di dunia ini juga. Mungkin itu diantaranya, Bu. Bawalah hati kita yang bersih, yang tidak memikirkan apapun ketika kita mau melakukan sholat. Jadi kekhusyuan tidak bisa direkayasa ketika sholatnya. Kekhusyuan itu harus direkayasa sebelum salat, sebelum kita memasuki waktu salat. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi telinga yang bisa mendengarkan dengan baik, bisa diberi hati yang bisa berpikir dan mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar dan kita saksikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala an-nura fi absarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wa salamata fi anfusina wa sa'ata fi arzaqina wa syukra laka abadan ma abaqaitana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.